Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sapi kurban kabur, 7 jam baru bisa ditangkap. Kecelakaan di Pasaman Barat, sepeda motor versus mobil ambulans. 1 orang tewas, 2 orang kritis. Wali Kota Bukit Tinggi dilaporkan ke polisi, hingga mahasiswa KKN yang diusir warga kami sampaikan dalam Padang sepekan. Seekor sapi seberat lebih dari 1 ton disumbangkan Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Raya Idul Adha dan disembelih di Masjid Raya Sumbar. Sebelum dipotong, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyerahkan secara simbolis sapi itu kepada pengurus Masjid Raya. Selain sapi kurban milik Presiden Joko Widodo, Masjid Raya Sumbar juga menyembelih sapi kurban milik jemaah dan sumbangan dari perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Sapi kurban Presiden Jokowi dibeli dari seorang peternak yang juga seorang polisi di wilayah Padang Panjang. Nanti kita terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan dan berkorban di Sumatera Barat 1 ekor sapi dengan berat 1 ton 80 kilo. Dan itu kita potong nanti di Masjid Raya. Itu pendistribusiannya nanti Presidennya bagaimana? Nanti distribusikan kepada warga masyarakat yang memerlukan, nanti panitia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Daging sapi kurban Jokowi didistribusikan ke masyarakat Kota Padang yang membutuhkan dan ke panti asuhan. Alfi melaporkan dari Padang. Satu dari 6 ekor sapi kurban di Masjid Ketaping, Tanjung Aur, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, kabur dan mengamuk. 2 warga sempat diseruduk oleh sapi seberat hampir 2 kuintal tersebut. Sapi itu kabur dari jam 8 pagi. Pengejaran warga dan Babin Kamtibmas tempat hingga ke jalan raya di Jalan Tanjung Aur menuju Parak Buru. Jalan yang menghubungkan 2 kampung tersebut terpaksa harus disterilkan polisi karena khawatir sapi akan mengamuk lagi. Upaya menangkap dengan tali berulang kali gagal dilakukan. Bahkan sapi kemudian kabur ke tengah perkampungan. Meski sudah biasa menangkap penjahat, namun Babin Kamtibmas ini kesulitan menangkap seekor sapi jantan. Meski dibantu belasan warga untuk menjinakkan dan menangkap sapi tersebut, namun selalu gagal. Bahkan sapi berhasil kabur dari satu kampung ke kampung lainnya, yakni Kampung Tanjung Aur ke Kampung Balai Gadang, terus ke Kampung Sungai Bange, dan kembali ke Balai Gadang. Setelah 7 jam berusaha, akhirnya sapi jantan tersebut ditangkap. Itu pun setelah sang sapi masuk ke kandang milik seorang peternak di Kelurahan Balai Gadang. Sapi waktu di saat mau dikorban melarikan diri, ngamuk dan dah banyak korban, baik masyarakat yang lewat, mobil membawa kendaraan terjatuh, dan begitu juga di saat kita warga mau menangkap. Alhamdulillah sekarang sapi tersebut sudah bisa kita tangkap. Dari jam 8 sampai sekarang baru bisa kita amankan, alhamdulillah bisa kita potong. Jawi itu mau diikat, tertahu ngamuk dia kan, terus lari dia keluar, ditabraknya orang. Sampai ke atas, balik lagi ke belakang, ikutin lagi mobil orang sama warga sampai terjatuh lagi bawa motor tadi. Sampai ke pasar pagi, lalu dikejar lagi, kena lagi orang, sampai lagi ke tempat asal. Terus dikejar lagi muter-muter aja kayak gitu, belum dapat sampai sekarang dari jam 8 pagi tadi. Setelah sapi ditangkap, panitia kurban tak mau mengambil risiko membawanya pulang. Sapi itu langsung disembelih di lokasi penangkapan. Dagingnya dibawa kembali ke Masjid Tanjung Aur untuk dibersihkan dan dibagikan kepada masyarakat. Robiham melaporkan
dari Padang. Pemotongan hewan kurban di Pariaman diwarnai perlawanan sapi. Ada sapi kurban yang merajuk dan tak mau dibawa ke tempat pemotongan. Namun ada juga yang meronta-ronta, memberikan perlawanan saat hendak disembelih. Seperti di Desa Rawang, Kota Pariaman, Kamis pagi. 15 ekor sapi kurban seakan tak rela disembelih. Warga harus kerja ekstra untuk bisa menaklukkannya. Perlawanan ini diduga karena stres melihat temannya sudah disembelih. Meski melawan, sapi-sapi ini berhasil disembelih dengan disaksikan para peserta kurban. Ada sekitar berapa ekor, yaitu 2 ekor sapi mengalami kendala tetapi tidak begitu signifikan. Diduga hewan ini mengalami stres dari mulai penyembelihan karena mungkin saja hewan ini stres melihat teman-temannya yang lagi dipotong. Petugas kesehatan Kota Pariaman yang memeriksa di beberapa titik pemotongan menemukan adanya sapi yang bermasalah, terutama di bagian perut dan hati. Petugas meminta panitia agar bagian itu tidak dibagikan karena tidak layak untuk dikonsumsi. Sebenarnya kalau untuk dikonsumsi, kalau di Minang ini kita masaknya kan khususnya berjam-jam. Dia mati, cuman secara estetikanya untuk konsumsi itu tidak bagus. Tapi kalau yang kita takutkan ini dalam pengolahan. Ketika tangan para ibu rumah tangga mengolah, nanti nempel telur-telurnya di jari-jari, itu yang mempengaruhi kesehatan daripada kita pengolahan. Idul Adha kali ini sekitar 950 ekor sapi kurban disembelih di Kota Pariaman. Dagingnya akan didistribusikan kepada masyarakat dan warga tidak mampu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ribuan warga Kecamatan Kamang Baru Sijunjung mendatangi kolam ikan milik seorang tokoh masyarakat setempat. Mereka ini hendak menangkap ikan secara gratis di kolam larangan. Disebut kolam larangan karena selama 2 tahun warga dilarang memancing, mengambil, dan memanen ikan di kolam milik wali nagari setempat. Jika ada yang nekat, bakal dikenakan sanksi adat. Warga mengambil ikan dengan menggunakan tanggua atau keranjang dari rotan. Ada pula yang menggunakan jala. Ada yang mengambil sendiri-sendiri dan ada pula yang berkelompok. Menariknya, bukan hanya kaum pria saja yang turun ke sungai, tapi juga kaum wanita dan anak-anak. Semuanya boleh mengambil sebanyak-banyaknya dan gratis. Pokoknya dengan acara ini sangat berterima kasih banyak atas nama mewakili masyarakat Kecamatan Kamang Baru. Dengan ada acaranya penangkapan ikan basamo, kami merasakan antusias dan ramai-ramai ikut serta menangkap ikan, dan ini dia hasil yang saya dapatkan pada siang hari ini. Harapan ke depan ini akan tetap berlanjut dengan tambah ikan yang lebih banyak, yang lebih besar, seperti yang mudah-mudahan lebih besar daripada ini lagi. Panen akbar ikan larangan ini merupakan tradisi masyarakat setempat menjelang Hari Raya Idul Adha dan dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Jadi kami sediakan dengan rela hati untuk bergurau dengan teman-teman, adik-adik, bapak-bapak. Hari mau masuk lebaran haji, jadi inilah untuk hiburan untuk lebaran haji. Jadi dengan rela hati, semoga Tuhan menambah tahun-tahun besoknya lebih ramai dari ini. Pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat mendukung panen akbar ikan larangan ini dan akan membantu bibit ikan untuk dibiarkan di kolam ini selama 2 tahun. Dan hari ini pasca pandemi memang ekonomi yang luar biasa terdampak, masyarakat bisa dibantu oleh beliau. Nah, kedermawanan beliau ini yang insya Allah Pemda
kita selaku pemerintah daerah akan support selalu. Nah tentu nanti kita akan isi lagi bibit-bibit ikan untuk kolam beliau untuk diisi, dan 2 tahun lagi insya Allah kita akan panen lagi di sini. Tapi tahun ini sudah 3 tahun Pak Datu Abu selaku wali nagari di Gunungan Parirantang, beliau membagi kebaikan. Kolam ikan yang beliau punya, itu ikannya beliau sampaikan lebih dari 4 ton isinya, itu dibagi kepada seluruh masyarakat. Panen akbar ikan larangan ini hanya digelar selama 1 hari dan baru dibuka lagi 2 tahun mendatang. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.